Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku pengantar ilmu waris. Dan insya Allah kita akan berbicara tentang sebuah muqaddimah yang penting untuk kita perhatikan sebelum kita belajar tentang pembagian warisan, yaitu membangun kewaspadaan. Jangan sampai ada harta orang lain yang masuk ke kantong kita, yang kita miliki, padahal sebenarnya kita tidak berhak untuk memilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Shad, ayat yang ke-24, ketika Allah bercerita tentang bagaimana cara Daud alaihi salatu wassalam memutuskan perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum. Wa inna katsiran minal khulata, banyak sekali kawan dekat, bahkan termasuk kerabat, bahkan dia saudara. Banyak di antara para saudara, kerabat dekat, kawan dekat, la yabghi ba'duhum 'ala ba'din. Antara satu dengan yang lain mereka saling menzalimi. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya orang seperti ini. Karena itulah, bersabar untuk tidak ganggu orang lain, bersabar untuk tidak merampas harta orang lain, bersabar untuk tidak mengambil hak orang lain, termasuk di antara sifatnya alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yaitu orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya, yang dia menyadari kalau nanti akan ada yaumul akhir. Dia menyadari nanti akan ada hisab, dan dia menyadari nanti semua perbuatannya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan Allah tidak pernah melupakan kezaliman. Wa 'amilus shalihat, dan dia beramal saleh. Artinya dia mengikuti Nabi SAW. Berakhlak sebagaimana akhlak yang beliau ajarkan. Memiliki prinsip hidup sebagaimana prinsip hidup yang beliau ajarkan. Wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya orang seperti ini. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita termasuk di antara orang yang sedikit, maka berbahagialah. Berarti kita termasuk di antara orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kondisi umumnya manusia, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Shad ayat yang ke-24. Karena itu, termasuk juga pada saat kita melakukan pembagian warisan. Pada saat seorang hamba sedang membagi harta pusaka, jadikan ini sebagai bagian dari prinsip. Wa inna minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Banyak di antara kerabat, banyak di antara keluarga yang satu sama lain mereka saling mendolimi. Kadang mengambil hak orang lain, kadang memiliki hak orang lain, padahal dia tidak berhak untuk memilikinya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka ini adalah orang yang sedikit. Selanjutnya, kita akan berikan satu muqaddimah terlebih dahulu, sebelum kita membaca satu hadis Nabi SAW tentang bahaya menelan bara neraka tanpa sadar. Harta halal itu tidak satu tingkatan. Harta halal ada banyak tingkatan. Ada harta halal yang bermartabat, sebaliknya ada pula harta halal yang kurang bermartabat. Ada yang derajatnya paling tinggi, ada yang di bawahnya lagi, dan begitu seterusnya. Sampai ada yang paling rendah. Meskipun semuanya halal. Saya tidak berbicara untuk ranah haram, tapi saya berbicara untuk harta yang statusnya halal.
Di antara dalil ada harta halal yang bermartabat adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW mengenai penghasilan yang paling baik. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib, yang paling baik? Thayyib artinya baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut sesuatu yang halal dengan at-thayyibat. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dia menghalalkan yang thayyib-thayyib. Artinya, penghasilan apakah yang paling thayyib, maksudnya adalah yang tingkat kehalalannya paling tinggi. Jawab Nabi SAW, beliau memberikan dua jawaban. Amalur rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Amalur rajul biyadihi wa kullu bay' mabrur. Penghasilan dari jerih payah seseorang, dari hasil kerja seseorang, pendapatan dari hasil kerja seseorang, dan yang kedua adalah semua transaksi, semua keuntungan dari transaksi yang mabrur. Beliau menyampaikan dua hal yang itu merupakan pendapatan terbaik bagi muslim. Pertama, pendapatan dari hasil kerjanya sendiri. Yang kedua adalah keuntungan dari jual beli yang mabrur. Karena secara umum, pendapatan manusia itu hanya ada dua. Pertama, dia bekerja untuk orang lain. Menjadi karyawan, baik yang karyawan resmi maupun freelance. Atau dia menjual jasa lepas. Ya, dia menjual jasa lepas ketika ada orang yang butuh, dia layani, lalu dia mendapatkan bayaran. Yang kedua adalah dia sebagai seorang pedagang yang memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu dia mendapatkan margin, dia mendapatkan keuntungan. Dan itulah secara umum kondisi manusia. Pekerjaan mereka hanya ada dua ini. Kalau tidak sebagai karyawan, lalu dia mendapatkan upah, gaji, atau dia sebagai seorang pedagang yang dia mendapatkan margin dari bisnis yang dia lakukan. Artinya Nabi SAW menunjukkan bahwa penghasilan yang terbaik dari seseorang bukanlah penghasilan dari pemberian, bukan penghasilan dari hadiah, dari hibah, tanpa usaha, yang itu merupakan hasil usaha orang lain, tapi penghasilan yang terbaik adalah penghasilan dari kerja pribadi kita, dari usaha kita. Baik sifatnya menjual jasa, atau yang kedua adalah mengambil margin dari transaksi jual beli. Demikian pula disebutkan dalam hadis dari Miqdam radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairam min ayyakula min amaliyati." Tidak ada nafkah yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang min ayyakula min amaliyati, melebihi pendapatan yang didapatkan dari hasil tangannya sendiri. Maksudnya dari hasil kerja. Lalu beliau menyebutkan satu contoh. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min amaliyati. Dan Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, beliau makan dari hasil kerjanya sendiri. Kenapa Dawud yang disebutkan? Karena seperti yang kita tahu, Dawud seorang raja. Dan beliau ketika menjadi seorang raja, tidak mengandalkan upeti dari kerajaan untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Tapi Daud alaihissalam kerja. Apa pekerjaan yang beliau lakukan? Wa alanna lahul hadid. Aku lunakkan, kata Allah, aku lunakkan besi untuk Daud alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, beliau memproduksi perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh seseorang sebagai pengaman. Seperti helm dari besi, kemudian baju besi. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan, orang yang pertama kali membuat baju besi yang lemes itu Daud. Karena dulu katanya ada baju besi namun utuh. Baju besi yang utuh. Kemudian Daud membuat baju besi yang dia bisa
lebih lentur karena besinya potongan-potongan disusun. Beliau juga membuat senjata dan seterusnya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hasil itu meskipun beliau seorang raja, beliau tidak mengambil upeti, tapi dari hasil itu beliau jadikan sebagai nafkah. Baik, selanjutnya coba kita lihat tentang warisan. Kita bisa perhatikan sekarang warisan. Harta ini bukan hasil usaha kita, bukan hasil kerja ahli waris. Harta ini adalah hasil jerih payah orang lain, yaitu mayit, yang kini dia telah meninggal dunia, lalu jatuh ke tangan ahli waris melalui aturan warisan. Sehingga harta warisan adalah harta nemu, harta temuan. Sama sekali tidak ada peran, ya. Kita tidak punya peran dalam mengupayakannya. Baik, sehingga harta warisan itu tidak masuk dalam hadis Rafi' bin Hadij. Demikian pula tidak masuk dalam hadis Al-Miqdam, di mana Nabi SAW memuji pendapatan seseorang dari hasil kerjanya. Makanya orang yang terlalu mengharapkan warisan, dalam bayangannya selalu yang terbayang adalah warisan, warisan, dan warisan. Jelas ini tidak maksimal ketika dia mencari pendapatan, dalam arti dia selalu menggantungkan kepada sesuatu yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang terpuji. Secara tingkatan itu bukan harta yang bermartabat. Artinya harta warisan bukanlah termasuk harta terbaik yang mendapatkan pujian dari Nabi SAW, sebagaimana dalam dua hadis di atas. Makanya yang terbaik gimana, Pak? Anda kalau mau memiliki sesuatu, kerja. Islam mengajarkan agar kita mandiri, bukan menggantungkan kepada orang lain. Karena itulah kenapa harus diperebutkan. Sikap yang diajarkan Nabi SAW dalam pembagian warisan adalah mengedepankan rasa takut. Mengedepankan rasa takut, jangan sampai kita mengambil hak ahli waris yang lain. Sehingga jauh dari prinsip persaingan atau usaha untuk menang di meja pengadilan, apalagi rebutan. Jauh dari kondisi seperti itu. Karena warisan bukanlah harta yang layak untuk diperebutkan. Baik, kita catat bagian ini. Bahwa warisan itu bukanlah harta yang dipuji oleh Nabi SAW, sehingga tidak selayaknya sampai harus diperebutkan, sampai harus menang-menangan, sampai harus ke meja pengadilan, sampai harus mengorbankan persaudaraan, silaturahmi. Sekarang kita akan bercerita tentang sebuah hadis yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, datang dua sahabat Ansor menghadap Nabi SAW untuk menyelesaikan sengketa warisan antara keduanya. Sementara masing-masing tidak bisa mendatangkan bukti maupun saksi, sehingga masing-masing hanya menjelaskan secara argumen. Mereka menjelaskan secara lisan. Setelah Nabi SAW mendengarkan argumen mereka, sebelum Nabi SAW memutuskan siapa yang berhak, Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat pengantar. Beliau SAW mengatakan, Innama ana basyarun. Innama ana basyarun. Wa innakum latakhtasimuna ilayya. Aku hanyalah manusia biasa. Dan kalian takhtasimuna ilayya, kalian bersengketa di hadapanku. Wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Bisa jadi salah satu di antara kamu lebih pintar ngomong dibandingkan yang lain. Fa'aqdi nahwa ma asma. Sehingga saya putuskan sebagaimana yang saya dengar. Aku putuskan sebagaimana yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Karena itu,
siapa yang aku putuskan, dia berada di posisi yang menang. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi. Sementara sebenarnya dia mengambil hak saudaranya, syai'an, meskipun sedikit. Fala yakhudhu, jangan berani-berani dia mengambilnya. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena sebenarnya saya telah memberikan potongan untuknya sepotong bara neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau dia mau ambil, hakikatnya itu adalah sepotong neraka yang aku berikan kepadanya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib jika tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan oleh sahabat, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah kami ada seorang nabi yang beliau mengetahui besok terjadi apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ucapan seperti ini. La taquli hakadha wa quli ma qabla. Jangan kau ucapkan seperti ini, sampaikan saja pujian sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipuji sahabat, kadang beliau menerima dan kadang beliau tidak menerima. Ada sahabat yang memuji beliau dengan mengatakan, Muhammad rajulun saleh, Muhammad nabiyun saleh. Muhammad seorang nabi yang saleh, Muhammad orang yang saleh. Beliau menerimanya. Karena hakikatnya memang demikian. Tapi ketika beliau dipuji dan pujian itu tidak ada pada diri beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan beliau juga pernah menyampaikan, La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian mengkultuskanku. Al-itra itu adalah al-ghuluwu fil madhi. Berlebih-lebihan ketika memuji. Jangan kalian berlebih-lebihan ketika memujiku. Sehingga menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu hal yang gaib, itu pujian yang enggak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Sampai pun ketika ada orang yang bersengketa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak tahu hal yang gaib, maka beliau tidak tahu kebenaran yang sejatinya. Sehingga beliau hanya menimbang berdasarkan informasi dan argumen yang disampaikan oleh masing-masing orang yang bersengketa. Si A menyampaikan seperti ini. Si B menyampaikan seperti ini. Kata beliau, bisa jadi sebagian di antara kamu, wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi salah satu di antara kamu lebih pintar ngomong dibandingkan yang lain. Sehingga fa'aqdi nahwa ma asma', maka aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Mendengar nasihat ini, keduanya langsung menangis. Karena keduanya takut nanti makan bara api neraka. Akhirnya masing-masing mengatakan, Ya Rasulullah, biarkanlah jatah hak saya untuk saudara saya. Masya Allah. Yang awalnya rebutan untuk mendapatkan warisan, sekarang rebutan untuk nolak warisan. Mereka berebut untuk menolak menerima warisan itu, padahal sebelumnya mereka rebutan untuk mendapatkannya. Inilah kehebatan nasihat yang datang dari hati. Faman jaa'a min qalbi wasala ilal qalb. Nasihat yang datang dari hati akan sampai ke hati. Sehingga orang ketika memberikan nasihat tapi hanya sebatas di mulut atau hanya abang-abang lambe gitu ya, biar kelihatan khusyuk tapi tidak berasal dari hati, mungkin tidak sampai ke hati. Baik. Lalu Nabi SAW memberikan nasihat, jika kalian sudah paham, silahkan bagi kalian berdua dan berusahalah untuk mencari kebenaran. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Abi Syaibah. Subhanallah, betapa berkesannya nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW bisa mengubah kepribadian seseorang hanya dalam waktu sekejap. Dan itu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihatnya bisa sampai ke hati setiap orang yang mendengarnya. Kadang dipengaruhi oleh wibawa yang ada pada dirinya. Dan kewibawaan seseorang itu berpengaruh.
Makanya jamaah yang dimakan Allah, menjaga diri dari perbuatan maksiat, menjaga diri jangan sampai melakukan pelanggaran syariat, itu yang bisa meningkatkan kewibawaan seseorang. Bukan dari fisiknya, bukan dari rupanya, tapi dari sejauh mana dia sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang amir, ya, seorang gubernur, yang beliau pernah mau bertanya tentang bab haji kepada Atha bin Abi Rabah. Begitu sampai di rumah Atha, ketika itu Atha sedang sholat. Lalu gubernur ini nunggu. Ini rakyat. Sementara gubernur ini pemimpin. Dia nunggu. Nunggu bersama anaknya. Nunggu dia. Diam saja nunggu. Sampai akhirnya Atha selesai sholat. Baru bertanya tentang masalah haji, lalu dikasih jawaban oleh Atha. Melihat situasi seperti itu, gubernur merasa, untuk kali ini saya merendahkan diri di hadapan rakyatnya. Sehingga dia pesan sama anaknya, wahai anakku, belajarlah kau ilmu agama. Sungguh, tidak ada orang yang saya merasa segan di hadapannya kecuali ulama ini. Padahal dia seorang gubernur. Dia nunggu. Jamaah, itu salah satu di antara kewibawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya disebabkan karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Dan Anda tahu bagaimana sifat Atha? Beliau mantan budak, berkulit hitam, hidungnya kecil, seperti anggur. Artinya secara fisik tidak lebih hebat dibandingkan orang Quraisy yang berkulit putih atau kulit merah dan hidungnya mancung. Sehingga secara fisik atau mungkin secara fisik dia tidak lebih bagus dibandingkan sang gubernur. Tapi secara wibawa atau lebih tinggi dibandingkan gubernur. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad punya keterbatasan dalam masalah dunia. Namun beliau rahimahullah termasuk orang yang sangat berwibawa. Sampai ketika ada salah satu di antara anggota kerajaan, ada orang istana yang kerasukan, utusan datang kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad, salah seorang wanita di tempat kami, dia kerasukan. Dan kerajaan mengutus saya untuk mengundang Anda agar meruqyah orang ini. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Dikasih apa? Sandal. Bahwa sandal ini ancam jin yang merasuk di tubuh wanita itu, jika dia tidak mau keluar, tampar dengan sandal ini. Akhirnya dibawa sandal Imam Ahmad. Begitu sampai di istana, dikasih ancaman jin. Kalau kamu tidak keluar, ini sandalnya Imam Ahmad, akan aku tampar kamu dengan sandalnya Imam Ahmad. Apa kata jin? Andaikan Imam Ahmad menyuruh saya untuk keluar dari Baghdad, saya akan keluar dari Baghdad. Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluk-makhluk untuk taat kepada beliau karena beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jin segan dengan Imam Ahmad. Itu salah satu di antara kelebihan orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kepentingan kita dari hadis ini adalah prinsip kehati-hatian yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Bisa jadi Anda menang. Bisa jadi Anda mendapatkan harta yang banyak. Dan itu legal dalam undang-undang. Artinya Anda tidak akan dituntut. Tidak sampai masuk ke penjara. Namun kita perlu ingat, jika ternyata itu bukan hak diri kita, bukan hak Anda, sehingga Anda ambil, sebenarnya yang Anda terima adalah serpihan neraka. Sehingga orang yang menang sengketa, menang ketika di pengadilan, lalu dia bisa menguasai harta, padahal aslinya itu bukan haknya. Betul, dia mungkin tidak akan dipenjara. Dia tidak akan mendapatkan hukuman karena dia menang. Bahkan dilindungi oleh undang-undang.
Namun ingat, ketika itu ada hak orang lain, hakikatnya adalah serpihan neraka yang kita konsumsi. Waliyadzubillah. Baik. Dan beberapa kali kami pesankan kepada para jamaah, silahkan Anda sampaikan hadis seperti ini kepada keluarga sebelum dilakukan pembagian waris. Barangkali ini lebih penting untuk disampaikan lebih awal agar tidak terjadi potensi sengketa di belakang. Karena ketika terjadi potensi sengketa di belakang, kalau sudah kagol kata orang ya, orang ketika sudah merasa benci, nggak nyaman, sudah peringatan itu susah untuk masuk ke dalamnya. Peringatan akan susah untuk masuk ke dalamnya. Makanya sebelum dilakukan pembagian warisan, mungkin terlebih dahulu dikasih mukaddimah. Seperti inilah kondisinya. Betapa bahayanya orang yang dia mengambil hak orang lain, mengambil hak saudaranya, menang di atas saudaranya dalam masalah pembagian waris, padahal itu hasilnya bukan haknya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan beralih ke bab yang ke-11. Di bab yang ke-11, di sini kami kasih judul, berikan jatah kepada kerabat yang bukan ahli waris. Kenapa perlu demikian? Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi yang luar biasa. Bahkan termasuk toleransi dalam hal yang kelihatannya masalah sepele. Contohnya apa, Pak? Memberikan sesuatu kepada tetangga. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya punya beberapa tetangga, siapa yang lebih berhak untuk saya kasih?" Kata Nabi SAW, "Man aqraba minki baban." Yang kau kasih adalah tetanggamu yang paling dekat pintunya dengan kamu. Kenapa yang paling dekat pintunya yang dikasih? Karena dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu apa saja yang masuk ke rumah kita. Ada makanan masuk ke rumah kita. Ada barang masuk ke rumah kita. Yang paling tahu siapa? Tetangga. Yang paling dekat dengan kita. Ketika dia yang paling tahu tentang apa saja yang masuk ke tempat kita, Rasulullah SAW ajarkan, bisa jadi dia melihat harta kita, makanan yang masuk ke rumah kita, atau sesuatu yang masuk ke tempat kita, lalu dia pengen. Maka dalam upaya, sebagai upaya untuk apa? Memberikan sikap toleransi, kemudian tepa selira kepada orang lain, maka yang disyariatkan adalah kasihkan sebagian kepada mereka. Berikan sebagian pemberian itu kepada tetangga. Sehingga menjalin keakraban, membangun hubungan sosial yang baik. Cara seperti inilah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama juga Allah ajarkan dalam masalah pembagian warisan. Siapa sih orang yang paling tahu dengan warisan yang kita miliki? Kerabat. Kerabat dia yang paling tahu. Wah, dia nombok gede. Ya. Dia menerima jumlahnya besar. Karena kerabat tahu mayit ini kira-kira hartanya berapa. Punya simpenan tanah di mana saja. Punya properti di mana saja. Makanya Allah ajarkan di surat An-Nisa ayat 8, agar para ahli waris tidak pelit untuk berbagi ketika mendapatkan warisan. Karena warisan itu harta nemu, bukan hasil kerja maupun usaha para ahli waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Apabila sewaktu pembagian warisan hadir para kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Allah kasih dua pilihan. Kasih sebagian harta, atau kalau kamu nggak ngasih, sampaikan kalimat yang baik.
mohon maaf ya, kami belum bisa ngasih karena saya juga butuh banyak, mengingat utang saya banyak. Atau kalimat-kalimat yang semisal, mohon maaf Pak, warisannya ternyata nggak banyak, jadi kami belum bisa membagi untuk yang lain. Silahkan. Ada dua yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat di atas, memberi sebagian warisan kepada kerabat atau orang miskin yang menyaksikan pembagian warisan. Yang kedua adalah menyampaikan perkataan yang baik kepada mereka, seperti permohonan maaf, tidak bisa memberi disebabkan karena nilai warisannya sedikit atau faktor yang lainnya. Selanjutnya, kita akan lihat. Ulama berbeda pendapat, apakah ayat ini tetap berlaku, termasuk ayat muhkamah, ataukah sudah dihapus hukumnya, sehingga dia masuk ayat mansukhah. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam sebagian riwayat, ayat ini termasuk muhkamah, sehingga tetap berlaku hukumnya. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai cara penerapan ayat ini. Pendapat pertama mengatakan, dianjurkan agar para ahli waris ketika sedang membagi warisan, agar memperhatikan setiap orang yang ikut menyaksikan, terutama kerabat, anak yatim, orang miskin, yang mereka sebenarnya tidak berhak mendapatkan warisan. Al-Qurtubi menjelaskan, bayyanallahu ta'ala anna man lam yastahiqqa syai'an irsan wa hadaral qismah. Allah menjelaskan, orang yang sama sekali nggak berhak dapat warisan, tapi dia menghadiri pembagian warisan. Wa kana minal aqarib, dan dia termasuk kerabat. Awil yatama wal fuqara, atau dia anak yatim dan orang fakir. Alladzina la yarithun, yang mereka tidak mendapatkan warisan. Ayyukrimu wa la yuharrimu, agar mereka dimuliakan dan tidak dihindari untuk mendapatkan warisan, dan tidak diharamkan untuk mendapatkan warisan. Maksudnya adalah mereka dikasih sebagian, bukan dibiarkan cuman bengong melihat kita bagi waris. In kanal malu katsira, jika harta itu banyak. Wal i'tidaru ilaihim in kana iqaran aw qalilan la yaqbalu radah. Dan menyampaikan permohonan maaf kepada mereka jika ternyata warisannya dalam bentuk iqar, dalam bentuk tanah. Tidak ada duitnya yang bisa dibagikan. Atau warisannya jumlahnya sedikit, la yaqbalu radah, yang tidak bisa dipecah. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dianjurkan bagi orang yang hendak meninggal dan ingin membagi harta kepada anak-anaknya sebelum mati untuk memberikan sebagian kepada kerabat yang bukan ahli waris, dalam rangka menyambung silaturahmi. Namun jika hartanya sedikit, sampaikan permohonan maaf kepada mereka. Al-Qurtubi membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, amarallahul mu'minin inda qismati mawarithihim ayyasilu arhamahum. Allah perintahkan orang-orang yang beriman ketika mau membagi waris kepada para ahli warisnya agar menyambung silaturahmi. Wa yatamahum wa masakinihim, dan memberikan sebagian kepada anak yatim di antara mereka, orang miskin di antara mereka, minal wasiyah, dalam bentuk wasiat. Fa illam takun wasiyatun wasala lahum minal mirath. Jika tidak ada wasiat, sambung mereka dengan memberi warisan. Dengan memberi warisan padahal dia bukan ahli waris, maksudnya adalah kasih sebagian jatah. Baik. Dan ini bisa kita jadikan sebagai solusi jamaah. Pesan ini bisa kita jadikan sebagai solusi. Untuk banyak kasus, ketika ada orang yang dia meninggal sebelum mayit, lalu dia tidak mendapatkan warisan, anak keturunannya tidak dapat warisan, sehingga bisa kita gantikan dengan cara seperti ini. Juga diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyib dan Ibnu Zaid, mereka berpendapat, فَإِذَا أَرَادَ الْمَرِيضَ
فَإِذَا أَرَادَ الْمَرِيضَ أَن يُفَرِّقَ مَالَهُ بِالْوَصَايَا وَحَضَرَهُ مَنْ لَا يَرِثُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يُحَرِّمَهُ. Apabila orang yang sakit hendak membagikan hartanya dengan berwasiat dan disaksikan oleh orang yang bukan ahli warisnya, selayaknya mereka tidak dibiarkan tanpa dikasih apapun. Ya. Baik. Contohnya seperti ini jamaah. Ya, penerapannya seperti ini. Banyak pertanyaan yang sudah masuk ya ke ke tim ANB, ke redaksi. Ada A, ini punya anak, punya B, C, D, E. Ini laki, perempuan, laki, perempuan. Misalnya. Lalu salah satu di antara anaknya, mereka semuanya sudah berkeluarga dan punya keturunan. Ini punya anak, anggaplah 2, ini punya anak 3 misalnya. Yang ini punya anak 3 juga, yang ini punya anak 5. Semuanya berketurunan. Dari keturunan mereka ini, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan seterusnya. Kemudian B ini meninggal sebelum A. B meninggal sebelum A. Maka saat A meninggal, misalnya ini meninggal tahun 2000. Lalu A meninggal tahun 2010. Saat A meninggal di tahun 2010, siapakah ahli warisnya? Ahli warisnya adalah CDE. CDE. Sudah? Nah, terjadi kondisi di mana ya PQ ini nggak dapat. RST sampai Z mereka dapat dari orang tuanya, yang merupakan warisan dari kakeknya. Nanti mereka akan dapat dari orang tuanya. Ya bisa dikasihkan langsung pada saat masih hidup, atau ketika CDE meninggal. Dan PQ, ya, dia terhalang, mahjub dengan keberadaan D. Sehingga P dan Q tidak mendapatkan warisan. Kenapa mahjub dengan keberadaan D? Dia anak lelaki. Ketika ada anak lelaki, maka cucu nggak dapat warisan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita, kalau menjumpai situasi seperti ini, A jangan lupa berwasiat kepada P dan Q. Dia tidak dapat warisan, tapi ingat, posisi dia masih termasuk keturunan. Maka jangan lupa dikasih wasiat. Baik. Kemudian bagaimana kalau dia lupa? Misalnya si A sampai meninggal dunia nggak pernah ngasih wasiat. Ketika si A sampai meninggal dunia tidak pernah ngasih wasiat, maka disarankan untuk memberikan sebagian jatah warisan. Dan itu merupakan hibah dari paman dan bibinya ini. Hibah dari paman dan bibinya. C ngasih sekian, D ngasih sekian, E ngasih sekian, terus diberikan kepada P dan Q. Baik, nilainya berapa? Nilainya berapa? X ini, nilainya berapa? X ini nilainya, jika dia ke ranah wasiat, kaedahnya tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi yang lebih bagus adalah dibuat asumsi B masih hidup. Buat asumsi B masih hidup. Sekarang dihitung berapa jatah B. Ketika dihitung berapa jatah B, jika dia masih hidup. Anda hitung. Anggap di sini tidak ada anak, tidak ada istri ya, istri sudah meninggal duluan.
A sebagai seorang bapak, dia punya anak 4 ini. Berarti warisan semuanya jatuh ke anak. Dibuat perbandingan 2:1. 2 anak laki-laki 2, 1 kali 2 anak perempuan. Berarti totalnya berapa? 6. Faktor pembagiannya ada 6. Berarti kan 2 kali 2 plus 2 kali 1. Sama dengan 6. Sehingga total warisan dibagi 6. Total warisan dibagi 6. Sudah? B dapat berapa B? B dapat berapa? B dapat 2/6. Sama dengan 1/3. Iya. Kemudian C dapat berapa? Kalau kita rinci sebenarnya, B, C, D, E. Per paketnya adalah 1/6. Berarti B laki-laki 1/6 kali 2 paket, karena dia laki-laki. C, ya, blawur. Kita ganti ya. B dapat 1/6 kali 2, sama dengan 1/3. C dapat 1/6 kali 1, 1/6. D laki-laki 1/6 kali 2, 1/3. E 1/6 kali 1, 1/6. Sudah? Totalnya ini sama dengan 1. Totalnya sama dengan 1. Baik. Anda bisa lihat asumsi posisi B 1/3 ya. Berarti dia memenuhi standar wasiat. 1/3 atau kurang. Nah, ini nanti diwasiatkan, kasihkan ke cucu. Ahli warisnya B. Kasihkan ke cucu. Nah, selanjutnya, gimana istrinya B? Nah, istrinya B kan orang lain ya. Ini ada X misalnya. Istrinya B orang lain, X. Ya, istrinya B, dia orang lain nggak dapat apapun. Mau dikasih juga boleh. Ya. Dan andai misalnya dia dikasih oleh P dan Q. P dan Q yang ngasih, dikasihkan ke ibunya, sah-sah saja. Yang jelas, arah wasiat itu adalah kepada keluarganya B yang ditinggal mati oleh B sebelum A meninggal dunia. Baik, insya Allah pembahasan ini nanti detailnya akan kita bahas di bab yang cukup akhir jamaah. Karena pertanyaan seperti ini cukup banyak yang masuk ya. Insya Allah nanti akan kita bahas di bab tentang wasiat wajib. Dan itu bab yang paling terakhir, bab 30. Hukum wasiat wajib. Di situ nanti kita akan membaca bagaimana KHI ya, kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia, dan penerapannya dalam masalah pembagian waris seperti ini. Baik, coba kita lihat. Kata Al-Qurtubi, kembali ke halaman 122. Kata Al-Qurtubi, pendapat pertama yang lebih mendekati. Kemudian ulama juga berbeda pendapat apakah ini perintah wajib atau keanjuran. Al-Qurtubi menegaskan bahwa pendapat yang kuat adalah perintah di ayat ini bersifat anjuran dalam rangka untuk memotivasi untuk berbuat baik dan bersyukur kepada Allah. Alasan Al-Qurtubi, jika perintah ini dipahami wajib, berarti status kerabat, anak yatim, dan fakir miskin yang mereka bukan ahli waris, ternyata dia diwajibkan untuk dikasih warisan. Maka dia juga berhak untuk mendapatkan warisan, meskipun nilainya tidak ditentukan. Sehingga nanti jadi aneh. Warisan itu Allah berikan kepada para ahli waris. Tapi ini ada bukan ahli waris yang wajib dikasih. Loh, terus apa bedanya antara ahli waris dengan yang bukan ahli waris? Kalau ternyata selain ahli waris juga wajib dikasih. Dan kesimpulan ini bertentangan dengan hikmah adanya pembagian warisan, di samping bisa menjadi pemicu sengketa. Baik. Jadi arah wasiat yang tadi kita sampaikan itu sifatnya tidak wajib. Ya, sifatnya tidak wajib tapi anjuran.
sebagaimana keterangan Al-Qurtubi. Nah, kalau wajib, berarti ada orang miskin wajib dikasih warisan. Anak yatim wajib dikasih warisan. Loh gimana ini? Jadinya mereka bukan ahli waris kok dikasih warisan. Jadi apa bedanya antara mereka dengan ahli waris? Tayyib. Dan sekali lagi insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail ini di bagian akhir dari pembahasan, yaitu ketika kita membahas tentang wasiat wajib. Kalau di buku, bagi Anda yang sudah memilikinya, di halaman 236. Wasiat wajib. Ya, di halaman 236. Baik. Wallahu ta'ala alam. Nah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Dan insya Allah untuk hari ini pembahasan kita sampai di bab yang ke-11. Untuk bab 12 insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di bab 12 kita akan membahas bolehkah warisan diwakafkan. Demikian semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bergabung bisa menghubungi di line telepon yang sudah tersedia. Kita angkat penelpon yang pertama. Baik, silahkan. Mohon dikecilkan volume televisinya. Silahkan. Mau bertanya. Silahkan. Jadi suami istrinya itu tadi kerja, awalnya kerja. Nah saat si istri kerja itu bareng sama suaminya harta bersama beli rumah 2 sama 1 mobil. Nah sekarang ini istrinya itu sudah resign kerja. Ya, kalau misalkan si istri sama suami itu bersepakat nantinya misalkan salah satu ada yang meninggal, yang jadi harta warisan itu yang rumah 1 aja itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Sepakat rumah 1 aja. Iya, satu rumah yang jadi harta warisan nanti. Terus gitu. sisanya diapain? Yang sisanya maksudnya jadi milik si suami gitu jika istrinya meninggal, atau sisanya punya istri sama anak jadi harta warisan gitu, Ustaz. Baik. Cukup insyaallah. Cukup Ibu? Iya, Ustaz. Baik. Itu aja. Baik. Bagaimana teknis dalam menentukan harta warisan ya? Coba kita bantu. Jika kita perhatikan terkait masalah pembagian waris ya. Dalam pembagian waris itu ada yang dia kembali kepada aturan. Kalau yang sifatnya aturan, kita ikut aturan. Sehingga syariat mengatur bagaimana pembagian waris. Yang kedua adalah kembali kepada masalah teknis. Yang bersifat teknis ini kembali ke kesepakatan. Kembali kepada kesepakatan ahli waris. Sehingga di bagian ini syariat tidak memberikan aturan detail. Contohnya apa, Pak? Yang bersifat teknis. Yang bersifat teknis dalam masalah warisan ada 2. Pertama, menentukan objek warisan. Menentukan objek warisan. Yang kedua adalah menentukan cara serah terima objek warisan.
Baik. Misalnya ada suami istri, A plus B. Suami istri ini punya anak, gitu ya. Anggaplah 4 anaknya. Lalu mereka sama-sama bekerja. Mereka sama-sama bekerja. Salah satu mati. Salah satu mati, berarti yang diwariskan warisannya adalah objek yang dimiliki oleh si A. Ya, harta si A. Begini ya. Maka yang diwariskan adalah hartanya si A, bukan hartanya si B. Pertanyaan berikutnya adalah, harta si A itu yang mana? Nah, untuk menentukan harta si A itu yang mana, syariat tidak memberikan acuan baku. Harta si A itu yang ini, tidak. Tapi kembali kepada, dulu asal-usulnya bagaimana? Ya, dulu asal-usulnya bagaimana? Misalnya, si A dulu bekerja, lalu dia menyumbangkan sebagian hartanya untuk renovasi rumah, untuk ini. Baik, sekarang tetapkan harta si A yang mana. Dan itu bisa dirembuk. Ya. Misalnya si B kumpul dengan anak-anaknya. Si B ini suami, misalnya, kumpul dengan anak-anaknya. Harta ibumu itu ini. 1, 2, 3, 4. Terus ada anaknya yang tanya, Pak, kalau itu harta ibu enggak? Itu memang betul dari hasil kerja Bapak, tapi sudah saya kasihkan ke ibu. Nah, kalau sudah dikasihkan ke ibu, berarti pindah hak milik jadi milik ibu. Jadilah itu harta ibu. Sehingga masalah teknis penentuan objek warisan, ini dikembalikan kepada kesepakatan para ahli waris. Orang yang lebih paham adalah pasangan hidupnya atau anak-anaknya, karena dia yang lebih tahu ini hartanya siapa. Ya. Maka seperti ini Anda tanyakan ke Ustadz tidak ngerti. Ustadz, ini objek warisannya yang mana? Ya, tidak tahu, Ustadz bukan keluarga. Dan Ustadz juga nggak pernah ngerti istri kerja berapa persen, suami nyumbang berapa persen. Kemudian istri dulu dapat warisan dari bapaknya yang mana, suami dapat warisan dari bapaknya yang mana, tidak ngerti. Yang lebih paham siapa? Keluarga. Ya. Dan kadang saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ini istri begini, tolong cara pembagian warisannya gimana? Kalau cara pembagian warisannya, ya anak dapat sekian, istri dapat sekian, suami dapat sekian, itu bisa kita jelaskan. Tapi gimana teknis penentuan harta warisan? Keluarga lebih paham. Karena mereka yang lebih tahu asal-usulnya, kan gitu ya. Apakah dulu sudah pernah dihibahkan ataukah belum? Asalnya ini dari mana? Apakah dulu istri dapat warisan dari orang tuanya ataukah tidak? Itu keluarga lebih paham. Makanya sebelum dilakukan pembagian waris, tentukan objek warisan. Biar nanti tidak menimbulkan sengketa bagian ini ya. Lakukan ini dulu, tentukan objek warisan. Dengan dirembuk bersama antar keluarga, yang bisa jadi ketika ini tidak ditentukan, maka bisa memicu sengketa. Nah, di negara kita itu kan ada aturan gonogini. Ada aturan gonogini. Dan ini insya Allah nanti juga akan kita bahas di buku Pengantar Ilmu Waris. Aturan gonogini itu adalah harta pernikahan, harta pasca pernikahan itu dibagi 2. Ini aturan gonogini. Langsung dibagi 2. Setengah untuk suami, setengah untuk istri. Terlepas dari istri itu kerja atau tidak. Juga terlepas dari suami kerja atau tidak. Andai kan istri yang bekerja, suami yang diam saja, ya. Tiap hari dolanan manuk misalnya. Istrinya yang kerja, lalu dapat duit, ya. Kemudian itu yang dipakai untuk keluarga, maka begitu istri mati, langsung dibagi 2, setengah dapat suami. Dan ini yang saya pahami, ya
Ini kedzaliman jadinya, aturan kayak gini. Karena ketika aturan ini berlaku, jika mereka punya anak, mungkin resikonya lebih kecil. Coba kalau mereka nggak punya anak. Berarti kan ini nanti nyiprat ke saudaranya istri, nyiprat pula ke saudaranya suami. Kalau harta itu sudah ada kaitannya dengan hak di luar keluarga inti, nah itu biasanya mulailah timbul sengketa. Oh, enggak bisa kok langsung tiba-tiba segede ini dibagi. Harusnya dibagi dua dulu, suami setengah, istri setengah. Dasarnya apa yang kayak gini? Enggak boleh seperti ini. Insya Allah nanti kita akan bahas ini ya. Nah itu contoh ketika ada penentuan objek warisan, namun dia ada unsur kedzaliman, bisa memicu sengketa, maka harus ditinggalkan. Baik. Kemudian selain itu, yang dia diserahkan kepada kesepakatan ahli waris adalah cara serah terima objek warisan. Artinya apa? Setelah tahapan, kemarin kita telah menyebutkan ada 4 tahapan itu ya. Tahap 1 masih jadi hak milik mayit, tahap 2 jadi hak milik ahli waris, tahap 3 dilakukan pembagian warisan. Di sini ada dapat 1/3, dapat 1/6, dapat 1/4, 1/8, dan seterusnya. Setelah ditentukan ini, kan baru pindah ke tahap 4, yaitu serah terima. Ini sudah ditentukan jatah. Tapi bisa jadi harta itu masih bulat, masih jadi satu, belum bisa dipecah. Nah, ini baru dilakukan pemecahan. Nah, pemecahan ini lebih bersifat teknis, diserahkan ke masing-masing ahli waris. Apakah mau akuisisi, kue tak susui, kamu tak bayar. Atau misalnya mau pecah sertifikat, atau yang lainnya. Ini masalah teknis pemisahan antara hak satu dengan hak yang lain. Dan ini syariat memberikan kelonggaran, mau cara pertama, kedua, ketiga, terserah. Yang penting dilakukan saling ridho, tidak ada unsur kedzaliman di sana. Baik. Sehingga saya maunya akuisisi, tapi seluruh harta kalian tak beli dengan harga murah. Oh, dituku dulure dhewe kudu murah. Ya jangan. Nanti mentung saudaranya. Dan ada sebagian jamaah yang komplain. Saudaranya mau membeli jatah warisan saya, tapi harganya di luar kewajaran, terlalu murah. Ya, Anda boleh tidak setuju, wong sing jenenge dodolan, namanya jual beli kan tawar-menawar. Sehingga ditawar sekian Anda nggak setuju, silahkan. Baik, ini yang perlu diperhatikan, sehingga terkait kesepakatan tadi, boleh nggak itu dilakukan? Kembali ke pertanyaannya. Suami istri bekerja, kemudian dia punya 2 rumah, plus kendaraan. Boleh nggak dibuat kesepakatan, 2 rumah ini, 1 rumah saja yang diwariskan, sedangkan rumah yang satunya, dia tidak diwariskan. Silahkan, tapi harus didahului dengan hibah dulu. Sehingga ditegaskan, ini rumahnya siapa misalnya. Oh, ini rumahnya suami. Sudah, suami hibahkan ke istri. Atau ini rumahnya istri. Baik, selanjutnya istri hibahkan rumah itu ke suami. Nah, setelah dihibahkan, kan berarti menjadi milik salah satu. Sehingga nanti ketika salah satu meninggal lebih dulu, maka rumah ini karena sudah dihibahkan ke teman kawin ya, ke suaminya atau ke istrinya, nanti tidak dijadikan sebagai warisan. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Untuk pertanyaan interaktifnya masih bisa ya Pak ya? Alhamdulillah. Silakan Bapak. Ya. Silakan Bapak, sudah tersambung, dan mohon volume televisinya dikecilkan. Iya.
studi Pak di Jogja. Barakallahu Ada yang mau fikum. saya tanyakan Pak. Jadi begini ceritanya. Ini sebenarnya kasusnya udah lama. Jadi ya, oke. Jadi gini Pak ceritanya. Ini kasusnya udah lama. Jadi ibu saya udah meninggal. Kemudian keluarga besar ibu itu belum membagikan warisan kepada saudaranya ibu. Ya, terus pada saat ini 5 bersaudara itu ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian yang satu saudara perempuan itu statusnya udah janda, punya anak yang masih pada sekolah dan sangat membutuhkan biaya. Sampai saat ini keluarga besar yang masih hidup, yaitu kakak, adik ibu yang cowok ada 2, terus yang satu udah meninggal minggu kemarin, itu sampai saat ini belum ada usaha untuk membagi warisan. Nah, saya sebagai ahli warisnya almarhumah ibu, posisinya seperti apa kira-kira baiknya untuk keluarga besar Pak Ustadz? Karena saya tahu sendiri kondisi adik perempuan ibu saya yang janda itu, yang punya anak, sangat membutuhkan. Mohon arahannya Ustadz, dan bagaimana hukumnya di agama, dan apakah ibu saya ikut menanggung dosa karena belum dibagi semua warisannya. Padahal yang saya tahu, kalau ada adik perempuan, itu adalah tanggungan dari saudara laki-laki kalau orang tuanya sudah meninggal. Baik. Untuk itu aja dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di buku yang kita bahas saat ini Bapak, ada pembahasan tentang hukum menunda pembagian waris. Hukum menunda pembagian warisan ada di bab yang ke-7, halaman 95. Dan di situ saya sebutkan rincian tentang hukum menunda pembagian warisan. Intinya, yang paling bertanggung jawab dalam masalah pembagian waris, kapan itu segera dilakukan, adalah anak atau pihak yang menguasai objek warisan. Karena kan kadang seperti ini ya, ketika orang tua sudah meninggal, objek warisan itu ditinggali oleh kakak pertama, atau kakak kedua, atau anak yang kesekian. Atau yang paling berwenang di sini pokoknya kalau dia sudah ngajak bagi waris, nah itu pasti akan segera dilakukan pembagian waris. Bisa yang paling tua, atau yang dianggap paling senior di rumah tangga itu, ya, di antara saudara. Paling senior bisa karena, oh dia ini doktor, atau dia ini dosen, dia yang paling senior, yang lainnya manut. Maka siapa yang dianggap paling senior, dia paling bertanggung jawab. Sehingga jika dia tidak punya perhatian untuk membagi waris, sampai ada salah satu ahli waris yang membutuhkan, sementara dia nggak punya hak sama sekali, tidak bisa mengambil jatahnya segera, maka yang dosa yang ini. Yang berdosa yang ini. Sehingga dia diibaratkan memegang amanah, tapi tidak segera diserahkan kepada pemiliknya. Padahal Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Karena itu posisi ibu Anda, jika ibu Anda yang sudah meninggal rahimahullah bukan termasuk orang yang punya wewenang besar dalam pembagian warisan, insya Allah beliau tidak termasuk orang yang menunda. Ya, misalnya warisan sekarang dikuasai oleh kakak laki-laki yang pertama. Dia yang paling mengendalikan. Sementara dia diam saja, dan setiap kali misalnya diajak untuk membagi waris, merasa kok terlalu kemaruk terhadap harta, terlalu rakus terhadap harta. Padahal sebenarnya bagi waris itu bukan termasuk tindakan demikian. Bisa jadi ada salah satu ahli waris yang dia butuh segera. Tapi kadang ada yang menghalangi, menahan. Nanti dulu nggak pantas. Di masyarakat kita itu kan ada tradisi sebelum nyewu ya. Ya. Jadi ada anak misalnya minta jatah warisan.
durung nyewu kok wis njaluk warisan. Nyatus atau nyewu? Ora elok gitu ya. Belum peringatan 1000 hari sudah minta jatah warisan. Itu tindakan sembrono, nggak sopan, ora elok. Dan wallahu taala alam, prinsip ini nggak benar. Karena jika utang mayit sudah lunas, berarti objek itu pindah milik jadi milik ahli waris. Selanjutnya, segera dilakukan pembagian jatah. Ini dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Sampai diketahui masing-masing jatahnya. Nah, kalau bisa disegerakan untuk pencairan atau pemisahan hak, itu lebih bagus. Sehingga tidak ada hak orang lain yang nyangkut di tempat saudaranya. Tapi kalau didiamkan saja, harus nunggu 1000 hari. Pertama, kita nggak punya dalil tentang itu. Yang kedua, bisa jadi itu mendolimi saudara yang lain. Tayyib. Intinya kembali kepada kondisi apakah ada saudara atau apakah ada ahli waris yang dia membutuhkan dan ingin cepat segera mendapatkan warisan. Jika ada, maka tidak boleh bagi ahli waris yang lain untuk menahannya sehingga memberatkan orang yang butuh ini ingin dapat cepat tapi ternyata dia nggak dikasih. Wallahu a'lam. Baik. Kita baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana dari Bandung izin bertanya tentang hukum waris. Yang hartanya dihasilkan bersama saat si mayit masih hidup bersama anaknya. Jadi anaknya ikut usaha orang tuanya. Dan kemudian hasilnya dibelikan rumah dan lain-lain. Saat pembagian warisnya, bagaimana? Apakah si anak yang membantu usaha orang tua mendapat lebih atau sama dengan anak yang lain? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Itu masuk dalam penjelasan kita tadi ya, masalah teknis penentuan harta waris. Jika saat Anda bekerja dengan orang tua, Anda punya kesepakatan bahasanya nanti akan bagi hasil, ataupun kalaupun tidak dinyatakan seperti itu, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat, ya kalau kerja bareng itu ada bagi hasil, maka Anda berhak dapat bagi hasil. Sehingga sebelum dilakukan pembagian warisan, ditentukan dulu kiprah Anda dulu, ya, peran Anda dulu dalam menyumbangkan harta untuk keluarga berapa persen. Dulu ketika kerja, saya itu kerjanya seperti ini. Bapak bagian ini. Nah, bisa diperkirakan. Pada saat dapat untung dan keuntungan itu dipakai untuk tabungan bersama, maka anak ini menentukan, dulu harta kamu kira-kira berapa persen. Nah, dia yang lebih paham. Dan mungkin saudara-saudaranya juga ikut menyaksikan. Kalau dia bisa menentukan, ya kurang lebih, anggaplah 40%. Baik, sisihkan 40%. Sudah, ini milik kamu. Berarti ini tidak dibagi waris. Sisanya yang 60% ini yang dibagi waris. Dan dia nanti tetap dapat sesuai dengan jatah pembagian warisan. Yang saya sampaikan ini hanya contoh. Dan sekali lagi, keluarga lebih paham. Karena kita tidak tahu asal-usul harta yang ada di keluarga Anda. Ustadz tidak ngerti, itu dulu dari mana. Maka yang paling ngerti harta ini harta siapa, pertama adalah pelaku, yang kedua keluarga. Kedepankan prinsip jujur, sampaikan, dulu waktu saya kerja bersama dengan Bapak, lalu mendapatkan harta, dipakai ini, dan kira-kira jatah saya sekian persen. Baik, silakan Anda ambil sekian persen sesuai dengan jatah Anda. Sisanya dibagi waris. Sehingga tidak ada istilah, ada anak yang mendapatkan jatah warisan lebih dibandingkan yang lain. Karena yang dia ambil 40% itu bukan warisan, itu harta pribadi dia. Yang warisan itu 60% yang ditinggalkan oleh mayit. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi. bertanya,
dulu kakek saya masih hidup itu punya 3 istri, tapi yang satu sudah dicerai, tapi punya anak satu. Dan anaknya itu ketika sekolah menengah atas itu gila anaknya. Yang istri pertama itu mendapatkan anak 10, yang istri ketiga itu anaknya 2. Nah, ketika kakek meninggal berarti kakek istrinya masih 2. Yang yang istri pertama itu ketika kakek sudah meninggal itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan yang istri yang kedua itu masih menjanda sampai saat ini. Nah, kakek meninggalkan satu rumah dan tanah yang ditempati oleh istri pertama dan istri kedua, tanah dan rumah yang ditempati juga. Nah, yang mau saya tanyakan adalah yang istri pertama ini. Nah, yang istri pertama ini kan menikah lagi, terus ketika istri yang kedua, suami yang dinikahinya itu meninggal, dia kembali lagi ke rumah yang ditinggali oleh kakek. Beberapa tahun yang lalu itu meninggal istri yang pertama itu. Nah, kan memiliki anaknya 10 gitu kan, yang 3 sudah meninggal anaknya, tinggal 7. Nah, dibagilah harta warisannya. Harta warisan itu yang ditinggalkan kakek itu yang rumah sama tanah itu. Nah, tapi pembagian warisannya ini tanah dan rumahnya itu dibeli oleh cucunya, itu saya sendiri gitu kan, dari anak yang ke-7. Ketika pembagian waris itu yang berkuasa adalah yang anak yang masih hidup yang paling besar itu laki-laki. Nah, saya beli dengan harga nilai rumah 10 juta dengan tanah 26 juta, jadi 36 juta. Nah, tapi ketika masih hidup, si nenek saya itu menghibahkan rumahnya kepada salah satu anak dari yang 10 ini yang masih hidup gitu kan. Nah, ketika pembagian waris itu disampaikan bahwa rumah itu tidak boleh dibagi ke siapa-siapa, maksudnya ke yang lain, khusus untuk yang dihibahkan tersebut. Jadi yang dibagi waris adalah tanahnya gitu kan. Tapi yang mengganjal buat saya adalah ketika pembagian waris, nah yang saudara yang 3 yang sudah meninggal ini kan ada 2 anak yang meninggalkan anaknya, cucu berarti kan ya gitu kan. Nah, itu tidak dibagi harta waris, jadi warisan itu hanya dibagi yang 7 ini Ustadz gitu kan, yang 7 ini gitu kan, sesuai dengan laki-laki 2 perempuan 1 seperti itu gitu. Karena menurut yang anak yang berkuasa ini oleh hartanya itu tidak perlulah katanya dibagi gitu kan, kalau udah meninggal gitu kan, maksudnya tidak perlu anak-anaknya itu dibagi gitu kan. Saya merasa ini khawatir menjadi kezoliman gitu kan. Nah, statusnya kan saya sekarang sebagai cucu dan saya tahu itu sebagai kezoliman. Nah, bagaimana hukumnya untuk saya gitu kan, apakah saya perlu memberikan lagi memberikan lagi misalkan uang kepada cucu-cucunya ini yang bapaknya sudah meninggal yang harusnya mendapatkan harta waris, dan juga ada di sini masih ada anak kakek yang dari istri yang lain itu memang tidak kebagian harta waris karena dianggap oleh yang menguasai anak dari istri yang pertama itu tidak termasuk dalam harta warisan gitu. Seperti itu Ustaz. Jadi saya sekarang itu tanahnya itu sudah dibalikin namakan atas nama saya sendiri, sudah disertifikat gitu kan. Tapi saya masih ada ganjalan karena memang ada beberapa orang yang tidak kebagian harta warisnya. Itu berarti paman saya yang 2, yang satu karena dia gila dan beberapa bulan lalu sudah meninggal gitu kan, tidak memiliki anak cucu kan. Karena gilanya ketika masih muda dan meninggal, dia belum punya istri ataupun anak gitu kan, tapi masih punya ibu yang meninggal ini, yang gila ini masih punya ibu gitu kan. Nah, itu bagaimana buat saya, apakah saya harus memberikan juga uang gitu, misalnya tambahan kepada yang tidak kebagian ini Ustadz? Itu aja sih Ustadz, agak rumit, mohon dimengerti Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan Anda cukup panjang ya. Baik, saya tidak perlu ceritakan ulang. Intinya begini saja ya. Jadi karena ini sangkut pautnya terkait masalah ada salah satu ahli waris yang dia lebih menguasai dibandingkan yang lain, maka tidak hanya sebatas pendekatan dari sisi penjelasan syar'i,
perlu ada pendekatan yang lain, misalnya dengan rembuk keluarga, kemudian didudukkan bareng, lalu mereka saling menyebutkan ahli warisnya siapa saja. Dan kami sarankan ketika itu Anda lakukan, bisa mengundang seorang ustadz atau tokoh masyarakat yang paham tentang masalah ilmu waris, kemudian sampaikan di hadapannya ahli warisnya seperti ini. Posisi Anda hanya sebagai cucu, yang pada asalnya bisa jadi Anda nggak dapat karena masih ada paman laki-laki. Tadi disebutkan penguasanya adalah si kakak dari istri yang pertama. Ketika Anda hanya sebagai cucu, berarti Anda nggak dapat. Dan Anda apakah punya kewajiban untuk mengingatkan mereka? Jika Anda bisa mengingatkan mereka, silahkan. Dan sampaikan kepada pihak yang menguasai ini, mohon untuk dihati-hati, karena di sini ada bahaya besar, di mana ketika itu tidak diselesaikan dengan baik, ada unsur kezaliman. Anak dari istri yang lain nggak dikasih. Kemudian juga istri yang masih hidup nggak dikasih. Dan itu bahaya. Kalau itu terjadi, mereka bisa nuntut di akhirat. Baik, sekarang fokus saja untuk posisi Anda. Anda membeli tanah dari hasil warisan itu. Ketika Anda beli, padahal itu masih ada sangkut pautnya hak orang lain, ya perlu diselesaikan dulu. Tanyakan kepada yang menjual, tanyakan kepada Pak D Anda, atau kakak yang menguasai tadi, yang sebenarnya ada hak siapa saja di sini. Ya, kalau kemudian dia menyebutkan ada hak ini, yang itu juga masih ahli waris, baik, berarti pembayarannya jangan semuanya dikasihkan ke Pak D, sebagian dikasihkan ke mereka. Ya itu saja yang bisa Anda lakukan. Sedangkan untuk mengurai benang kusut, sak kusut-kusutnya seperti tadi ya, itu mungkin Anda perlu mendudukkan bareng atau keluarga bisa duduk bareng, kemudian menghadirkan salah satu tokoh agama yang paham tentang masalah warisan, ceritakan seperti apa kondisi realnya, selanjutnya minta saran kepada sang ustadz, barangkali beliau bisa menjelaskan mengenai teknis pembagian warisannya. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada satu telepon dari Tenggarong. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ustadznya dari Semarang. Dari Semarang. Iya, mau nanya Ustaz. Ini kan gini, istri saya kan orang tuanya meninggal dua-duanya. Halo. Silakan, Pak. Nah, terus warisannya itu orang tua itu disuruh beli istri saya. Cuman kesepakatan keluarga, kemampuan saya hanya contohnya 1M contohnya. Nah, dari saudara perempuan saya ini ada satu cowok Ustaz. Tapi dia agak sedikit keterbelakangan mental. Nah, apakah pembagiannya yang cowok ini setengah, yang 3 cewek ini setengah dibagi 3, atau gimana Ustaz? Yang kedua, baik, mungkin dari 3, okay. Ya Ustaz? Cukup satu yang dulu, dari Pak. Yang dari 3 perempuan itu Ustaz, satunya ini pindah agama Ustaz, jadi Nasrani. Awalnya kan Islam, dia ikut suaminya jadi Nasrani. Apakah dia dapat pindah agama sejak kapan, Pak? Sudah sebelum mertua saya meninggal. Baik. Apakah dia dapat? Nah, yang jadi persoalan itu ketika nanti dikasihkan ke kakak itu yang laki itu, yang satu orang itu, dia kan keterbelakangan mental. Nah, nanti gimana pengelolaan uangnya? Baik. Dia belum punya istri, juga nggak kerja, jadi ikut yang adik saya yang ipar yang Nasrani itu. Gitu, Ustaz. Baik, cukup Bapak. Nah, wa jazakumullahu khairan. Yang Anda sebutkan tadi, ahli warisnya ada anak ya, 3 perempuan plus 1 laki-laki yang punya keterbatasan mental. Dan laki-laki ini tetap mendapat jatah 2/1 dengan saudara perempuannya, meskipun dia punya keterbatasan mental. Sehingga untuk jatah anak laki-laki ini, jadi kalau saya hitung ya, berarti warisan dibagi 5, beliau mendapatkan 2/5, sedangkan masing-masing saudara perempuan
masing-masing anak perempuan mendapatkan 1/5. Baik, sehingga total dari nilai warisan yang nilainya 1M tadi dibagi 5, berarti masing-masing dapat berapa? 200 juta satu paketnya. Maka saudara laki-laki yang punya keterbatasan mental dikasih 400 juta. Dan masing-masing saudara perempuan dapat 200 juta. Terus untuk yang punya keterbatasan mental ini diapain? Hartanya dirawat oleh walinya. Siapa yang mengatur saudara Anda ini? Mengatur saudara laki-laki ini. Dia tinggal siapa, ikut siapa. Kalau tadi disampaikan ikut yang Nasrani, berarti walinya yang Nasrani. Dan sebaiknya jangan yang Nasrani. Tolong saudaranya yang lain ngambil alih. Ikut saya saja, biar kakak saya rawat. Ya, kemudian Anda misalnya kasih dia sesuai dengan nafkah dia. Baik, kemudian tadi disampaikan ada salah satu keluarga yang murtad. Sebelum orang tua meninggal, dia nggak dapat warisan. Tapi kalau dia nggak dikasih, pasti berontak, Pak. Pasti berontak. Wah, nanti malah ngomong nggak karuan tentang Islam. Ya. Padahal secara aturan memang nggak boleh. Maka yang 1/5 itu aslinya menjadi hak milik ahli waris, dibagi sesuai dengan porsi yang tadi 2/1. Dan kalau dia nggak terima tetap minta, maka mungkin saudara-saudaranya bisa ngasih sebagian. Ya sudah, tak kasih, yang totalnya 1/5. Jika dengan itu dia ridho, dia setuju senilai 200 juta, silahkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.